Lintas Persib. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Persib Bandung kembali menjadi sorotan setelah muncul sebuah kode menarik dari FC Seoul. Klub asal Korea Selatan tersebut terlihat memberikan respon di kolom komentar setelah salah satu fans Persib menuliskan kalimat "See you in Bandung, Ladel". Tidak disangka, FC Seoul justru membalas dengan pesan singkat yang langsung membuat bobotoh heboh. Hope Bandung win the playoff. Kalimat sederhana tersebut sontak memunculkan spekulasi besar. Banyak yang menilai FC Seoul seolah-olah sudah tidak sabar untuk bertemu Persib Bandung di fase berikutnya. Jika Persib berhasil melewati babak playoff dan memastikan diri lolos ke 16 besar, maka potensi pertemuan dengan klub-klub besar Asia benar-benar bisa terjadi. Yang menarik, FC Seoul bukanlah klub sembarangan. Mereka merupakan salah satu kekuatan besar sepak bola Korea Selatan dan saat ini bahkan berada di puncak klasemen dengan koleksi 47 poin, unggul 10 angka dari pesaing terdekatnya. Artinya, jika Persib benar-benar bertemu FC Seoul, bobotoh akan menyaksikan duel yang levelnya sudah jauh berbeda. Salah satu pengamat dari OK Zone bahkan ikut menyoroti betapa luar biasanya perjalanan Persib jika mampu lolos ke babak 16 besar. Ia mengatakan, kalau memang Persib nantinya bisa lolos ke 16 besar tuh pencapaian luar biasa. Karena kita tahu kan Seoul 6 kali juara Liga Korea Selatan. Saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 47 poin, unggul 10 angka atas Ulsan Hyundai di posisi 2 gitu. Terus juga di Melbourne Victory kita tahu 4 kali juara Liga Australia. Ada Juan Mata di sana. Ada siapa tuh winger Australia, saya lupa, Spila ya apa namanya, yang kemarin golin ke gawang timnas di round 3. Itu Melbourne Victory berarti top banget kan. Nah, dengan kata lain, Persib berpotensi berhadapan dengan klub-klub yang memiliki sejarah, pengalaman, kualitas pemain, sekaligus kekuatan finansial yang sangat besar di Asia. Bahkan sebelum pertandingan terjadi saja, perhatian publik sudah mulai meningkat. Dan sekarang muncul satu pertanyaan besar. Apakah komentar FC Seoul tersebut benar-benar hanya sekedar candaan atau mereka memang berharap Persib Bandung berhasil melewati playoff agar bisa bertemu di fase berikutnya? Sementara itu, teka-teki lain justru datang dari sektor penjaga gawang Persib Bandung. Bung Binder memberikan bocoran bahwa manajemen Persib saat ini sudah melakukan negosiasi dengan satu nama kiper yang disebut sangat serius dan bahkan sudah memasuki tahap akhir. Bung Binder mengatakan, informasinya sudah ada satu kiper yang lagi nego dengan Persib dan manajemen lagi menegosiasi dalam tahap akhir. Tapi belum tentu, bukan artinya nggak bisa, belum tentu akan final sebelum tim launching tanggal 25. Jadi kemungkinan nanti setelah tim launching baru akan dikenalkan. Tapi bisa juga kan, namanya Persib, cepat apa-apa mereka selesaikan. Bisa juga sebelum tim launching. Menurutnya, nama tersebut memang sengaja belum dibocorkan karena proses negosiasi masih berlangsung. Bahkan ia menyebut kiper tersebut sudah benar-benar menjadi target nyata Persib, bukan sekedar rumor yang beredar di media sosial. Bisa juga sebelum tim launching, tapi yang saya dapat informasi ini sudah real, kemungkinan mepet. Jadi mungkin sebelum pertandingan pertama melawan Manila Digar. Tapi sudah ada nih satu kiper. Mereka incar, nah saya gak enak lah ngomong namanya. Biar aja. Nanti biar dari manajemen aja yang umumkan. Buat apa saya spill info di sini. Tapi sudah ada, ini real. Ia juga menegaskan bahwa proses mendatangkan seorang penjaga gawang memang tidak mudah. Terlebih jika Persib ingin mendapatkan sosok yang benar-benar mampu menjadi tulang punggung pertahanan. Jadi bagi teman-teman boboto yang mungkin bingung mana nih kipernya, sabar, lagi proses negosiasi. Jadi masih negosiasi nih ya, belum final juga. Wajar lah. Karena kan mau mendapatkan kiper juga kan gak gampang loh. Kiper ini sebetulnya ada tulang punggung dari tim. Kiper kuat, defense solid, aman Pak. Pernyataan tersebut membuat misteri semakin besar. Apakah Persib akan memperkenalkan kiper baru sebelum launching tim pada tanggal 25 atau justru menahannya sebagai kejutan setelah launching?
Yang jelas, saat Persib sedang berusaha membuka jalan menuju 16 besar, FC Seoul justru sudah memberikan kode ingin bertemu. Di sisi lain, manajemen juga dikabarkan tengah menyiapkan satu kejutan di posisi penjaga gawang. Kalau semua ini benar-benar terwujud, maka Persib bukan hanya sedang membangun skuad untuk kompetisi domestik, tetapi juga mulai menunjukkan ambisi besar untuk berbicara lebih jauh di level Asia. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Sementara itu, jelang launching dan pengumuman resmi pemain anyar Persib Bandung, teka-teki mengenai siapa saja yang bakal datang ke Bandung semakin menarik. Sampai saat ini memang belum bisa dipastikan apakah Persib akan memperkenalkan satu pemain, dua pemain, atau bahkan 3 pemain sekaligus. Namun sejumlah nama terus muncul dalam rumor transfer. Untuk posisi penjaga gawang, setidaknya ada 2 nama yang cukup mengerucut, yaitu Ben Alexander Fall dan Mateusz Markovic. Ben Fall merupakan kiper asal Jerman yang belakangan dikaitkan dengan Persib. Kebutuhan terhadap penjaga gawang baru memang cukup masuk akal karena Persib membutuhkan tambahan pemain di posisi tersebut. Sejumlah laporan media juga menyebut nama Fall sebagai salah satu kandidat yang sedang dipertimbangkan. Kalau Ben Fall benar-benar datang, keuntungannya tentu ada pada pengalaman dan persaingan di bawah Mistar. Persib bisa mendapatkan kiper yang sekaligus memberikan kompetisi internal bagi Teja Pakualam dan para penjaga gawang muda. Dengan persaingan yang sehat, posisi kiper diharapkan semakin kuat. Kemudian ada Mateusz Markovic, nama yang juga sempat ramai dikaitkan dengan Maung Bandung. Kiper asing seperti Markovic bisa menjadi opsi untuk memberikan pengalaman tambahan, sekaligus memperkuat pertahanan dari lini paling belakang. Apalagi Persib akan menghadapi kompetisi domestik sekaligus agenda Asia, sehingga kedalaman skuad menjadi sangat penting. Beranjak ke lini serang, nama yang muncul bahkan lebih banyak. Ada Uroš Đurđević, striker yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan dikenal sebagai penyerang yang agresif. Jika benar bergabung, Đurđević bisa memberikan alternatif berbeda di lini depan, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan duel di area pertahanan lawan. Berikutnya ada Sandro Ramirez, pemain yang juga memiliki pengalaman panjang di level kompetisi Eropa. Keuntungan dari pemain seperti Sandro adalah kemampuannya bermain dengan mobilitas tinggi dan tidak sekedar menunggu bola di kotak penalti. Ia bisa turun menjemput bola, membuka ruang sekaligus membantu menciptakan kombinasi dengan pemain sayap. Kemudian muncul nama Adam Zrelak, striker asal Slovakia yang sebelumnya juga sempat menjadi bahan pembicaraan. Yang sudah ada, Zrelak bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Ada pula Leo Gaucho, penyerang yang namanya ikut masuk dalam radar rumor. Jika benar didatangkan, karakter permainan Leo Gaucho bisa memberikan variasi baru di lini depan, terutama dalam situasi ketika Persib membutuhkan pemain yang mampu menyerang ruang dan bermain lebih agresif di sepertiga akhir. Terakhir ada Jose Juan Macias, nama yang tentu langsung menarik perhatian karena pernah memperkuat klub besar Meksiko dan memiliki pengalaman di level internasional. Macias dikenal sebagai striker yang memiliki naluri mencetak gol dan kemampuan bermain di area kotak penalti. Jika kondisinya benar-benar memungkinkan dan Persib berhasil mendapatkannya, tentu ini bisa menjadi salah satu transfer paling menarik. Namun perlu digarisbawahi, semua nama tersebut belum otomatis berarti akan menjadi pemain Persib. Rumor transfer bisa berubah sangat cepat. Bahkan nama Ivan Sushak sebelumnya sempat ramai diperbincangkan, tetapi perkembangan terbaru membuat radar rumor kembali mengerucut ke beberapa nama lain. Jadi untuk sementara, Bobotoh masih harus bersabar. Dari sekian banyak nama yang beredar, bisa saja manajemen hanya meresmikan satu pemain, bisa juga 2 pemain, atau bahkan muncul kejutan lain yang sama sekali tidak diprediksi. Dan justru disitulah menariknya launching Persib kali ini. Manajemen bisa saja menyimpan satu nama sampai detik-detik terakhir untuk membuat kejutan di hadapan Bobotoh. Apakah yang datang nantinya Ben Fall atau Mateusz Markovic? Atau justru Persib mengejutkan semua orang dengan mendatangkan salah satu striker seperti Đurđević, Sandro Ramirez, Adam Zrelak, Leo Gaucho, maupun Jose Juan Macias? Jawabannya tinggal menunggu pengumuman resmi, karena semakin dekat dengan launching, semakin besar pula rasa penasaran Bobotoh. Siapa sebenarnya pemain kejutan yang sudah disiapkan Persib untuk musim baru ini? Sobat Persib, akhirnya kita sampai di penghujung video. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Dukungan Sobat Persib adalah nyawa dari channel ini.
Sama seperti Bobotoh yang selalu setia mendukung Maung Bandung dimanapun berada. Jangan lupa like kalau videonya berasa, subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persib, dan share ke sesama sobat Persib lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena suara Bobotoh selalu jadi bahan bakar semangat kami. Persib bukan sekedar klub, tapi identitas dan kebanggaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hati, satu perjuangan. Hidup Persib, Persib juara.